Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wa syukrulillah, tsumma syukrulillah, wa la haula wa la quwata illa billah, wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas kehadirannya segenap mahasiswi Unimugo yang hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita akan belajar mengenai ibadah sholat dan dampaknya bagi kita, baik di dunia maupun fil akhirah. Tentunya nanti diawali dari presentasi mahasiswa. Ini yang presentasi sudah hadir, nggih? Sudah, Pak. Sudah, alhamdulillah. Terima kasih. Sebelumnya, dengan mengharapkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mulai pertemuan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira itu karena waktu sangat terbatas, langsung saja presentasi. Nanti sebelum 1:30 kita selesai. Terima kasih. Mohon maaf, Bapak, izin memulai untuk presentasinya. Silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu bab tentang ibadah, sholat, dan makna spiritualnya. Anggota kami terdiri dari 1. Afra Az-Zahra, Silmi Adiatul Madani, dan Tanti Tripesadawati. Yang pertama, apa sih ibadah sholat? Jadi, ibadah merupakan kewajiban bagi umat muslim terhadap Tuhannya, dan dengan ibadah manusia akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Nah, sholat adalah berhadap hati kepada Allah sebagai ibadah dalam bentuk beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri salam, serta menurut syarat-syaratnya yang telah ditentukan syariat. Jadi ya teman-teman, dapat disimpulkan bahwa ibadah sholat itu merupakan kewajiban bagi umat muslim dalam bentuk beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ada beberapa ayat yang dijelaskan di dalam Al-Quran tentang sholat. Yang pertama ada pada surat Al-Baqarah ayat 43. Yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama beserta orang yang rukuk. Nah, kandungan dari surat Al-Baqarah itu, Allah memerintahkan ahli kitab Madinah untuk sholat bersama dalam barisan sholat berjamaah yang dilakukan dalam Rasulullah dan sahabatnya. Jadi kita tuh diperintahkan untuk selalu sholat, lebih baiknya kita sholatnya bersama. Yang kedua, pada surat Al-Baqarah ayat 45 yang artinya mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu benar-benar berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Artinya itu Allah memerintahkan untuk tetap
sabar, dan sholat sebagai penolong kita menuju surga. Selanjutnya, mengapa Allah mewajibkan sholat? Nah, Allah mewajibkan sholat itu agar kita bisa meraih ketakwaan yang akan melindungi kita dari berbagai kemaksiatan dan kesalahan, sehingga kita bisa meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surganya. Selanjutnya, tujuan dan fungsi sholat. Tujuan dan fungsi sholat. Yang pertama, tujuan sholat. Antara lain, 1. Menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar anak selalu ingat kepada Allah. Mencegah perbuatan keji dan mungkar dengan harapan masuk surga. Untuk menghilangkan keluh kesah, resah, tak tenang dengan melaksanakan sholat dengan benar dan khusyuk, maka sifat-sifat tersebut akan hilang. Selanjutnya, fungsi sholat. Dari ibadah sholat adalah untuk menghidupkan kesadaran tauhid, serta memantapkan di dalam hati, menghapus keyakinan serta ketergantungan pada berbagai macam kekuasaan gaib yang selalu disembah dan diseru oleh musyrik untuk meminta pertolongan. Selanjutnya, akhlak dalam sholat. Akhlak dalam sholat. Sholat yang dikerjakan dengan bersungguh-sungguh dengan melengkapi syarat dan rukunnya, serta melaksanakannya dengan penuh keikhlasan, kerendah hati, dan kekhusyuan melalui memahami makna-makna yang terkandung baik dalam ucapan atau gerakan-gerakan di dalam sholat. Selanjutnya, apa sih ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat? Ada 2 macam ancaman di dunia dan ancaman di alam kubur. Yang pertama, 6 siksaan di dunia. Yang pertama, dicabut keberkahan umurnya. 2, dihilangkan tanda-tanda kesolihan di wajahnya. 3, segala amal baiknya tidak akan mendapatkan pahala. 4, doanya tidak akan dikabulkan. 5, tidak mendapatkan bagian doa dari doa-doa orang soleh. 6, akan dibenci oleh kebanyakan orang. Sedangkan siksaan di dalam kubur, yang pertama, kuburnya menyempit sehingga tulang-tulang rusuk saling bersimpangan. 2, ruang kubur dipenuhi api sehingga sehari-hari hidup bergelimangan di atas bara. 3, di dalam kuburnya akan ditemani ular besar utusan Allah Syuja al-Qra. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya. Silakan mungkin lanjut pertanyaan. Minimal 3 ya. Ya, mungkin ada teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya. Ini Perkenalkan, nama saya Triwayut Namarwati. Izin bertanya, mengapa dikatakan bahwa sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar? Izin bertanya, perkenalkan nama saya Nurul Fazia. Siapa orang yang tidak wajib untuk mengerjakan sholat? Izin bertanya, saya Aleptri Andini. Pertanyaannya, bagaimana sholat itu bisa mengendalikan orang sehingga memiliki perilaku yang mulia? Sudah cukup atau ada teman yang ingin bertanya lagi? mungkin 3 dulu, nanti menyusul bisa di kolom chat nih. Mau langsung direspon?
Silakan. Iya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Alia. Bagaimana sholat itu bisa mengendalikan orang sehingga memiliki perilaku yang mulia? Sholat dapat mengendalikan orang sehingga berperilaku mulia karena seorang muslim wajib beribadah kepada Allah dengan cara sholat serta melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Maka dari itu, seorang muslim akan mengetahui hal mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga seorang muslim dapat berperilaku mulia. Begitu Mbak Alia. Oke, baik Mbak Silmi, terima kasih. Sama-sama. Saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Ambar. Mengapa dikatakan bahwa sholat dapat mencegah perubahan perbuatan keji dan munkar? Jawabannya, seorang hamba yang mendirikan sholat atau menyempurnakan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, khusyuknya, maka dari hatinya akan bercahaya, imannya akan bertambah dan bertambah kecintaannya kepada kebaikan dan menjadi sedikit bahkan hilangnya keinginan terhadap kejelekan. Insya Allah kalau orang terus istiqomah dalam sholatnya, baik wajib maupun sunnah, maka segala perbuatan keji dan munkar akan terhindar. Bagaimana Mbak Ambar? Baik, terima kasih. Masih satu, Nji. Iya, Pak. Apa? Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nurul ya. Tadi saya ulangi pertanyaannya, yaitu siapa orang yang tidak wajib untuk mengerjakan sholat. Nah, jadi ada beberapa golongan atau orang yang tidak wajib untuk mengerjakan sholat. Yang pertama yaitu seorang wanita. Yang kedua, musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan. Yang ketiga, budak atau hamba sahaya, orang yang tidak merdeka. Ya. Terus selanjutnya ada anak laki-laki yang masih kecil. Selain itu juga orang yang gila atau yang tidak sehat mental dan pikirannya. Yang terakhir yaitu orang yang fisiknya sakit. Bagaimana Mbak Nurul? Ya, baik, terima kasih. Sudah, Nji, tiga-tiganya. Nanti kalau ada pertanyaan lain bisa nyusul di kolom chat, Nji. Terima kasih kepada Mas Wi yang telah mempresentasikan dan juga yang bertanya setelah jawaban yang cukup baik. Kita akan bahas agak cepat tentang pertama hakikat sholat. Dari aspek bahasa, sholat itu sesungguhnya artinya adalah doa. Jadi ketika kita sholat, ya sesungguhnya kita sedang berdoa. Dan doa-doa yang ada dalam sholat, misalnya Al-Fatihah itu ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Sesungguhnya doa-doa yang ada dalam sholat itu sudah sangat komprehensif nih. Artinya sekalipun setelah sholat kita masih berdoa, ya tidak masalah. Tapi tidak perlu berdoa panjang setelah sholat. Karena sholat sendiri artinya doa atau doa ya.
sini dikatakan bahwa khud min awalihim shadaqah tutahhirum wa tuzakihim biha wa sholli alaihim. Wa sholli alaihim, dan sholatlah atas mereka, atau di sini diartikan doakanlah mereka. Jadi ketika kita seorang amil mengambil zakat, sedekah yang telah mensucikan harta mereka, maka mereka wa sholli alaihim, mereka mendoakan orang yang sudah berzakat. Jadi ini makna sholat adalah doa dalam Quran surah At-Taubah ayat 103. Inna sholataka sakanul lahum. Sesungguhnya sholatmu atau doamu membuat hati mereka tenang. Wallahu sami'un alim. Dan mereka maha mengenal, lagi maha mengetahui. Ini makna sholat atau hakikat sholat yang pertama adalah doa. Artinya doa. Sholat itu doa. Kemudian yang kedua, sholat juga berarti rahmat. Ini ada dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 43. Walladzi yusolli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadz-dzulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahim. Dialah yang memberi rahmat kepadamu, walladzi yusolli. Artinya dialah yang sholat, tapi diartikan dialah yang memberi rahmat. Jadi sholat dapat berarti rahmat. Selain doa, sholat adalah dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampun untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada terang. Ad-dzulumat ilan nur, liyukhrijakum minadz-dzulumat ilan nur, mengeluarkan kamu sekalian dari kegelapan kepada cahaya. Wa kana bil mu'minina rahimah, dan dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Menurut istilah dalam bukunya Pak Sakir Jamaluddin, sholat diartikan suatu ibadah mahdoh, ibadah khusus yang terdiri dari ucapan dan perbuatan tertentu yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Secara singkat seperti itu. Nah, makna sholat menurut Profesor Dr. Nurholis Majid bahwa sholat adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Nah, seperti Isra Mi'raj, sholat itu mi'rajnya orang yang beriman. Sejenis dengan Sidratul Muntaha yang menjadi mi'rajnya Nabi. Sidratul Muntaha adalah lambang kearifan atau wisdom, lambang kearifan tertinggi. Dalam Hasanah kaum Sufi dikatakan bahwa sholat adalah mati dalam hidup kepada tingkat kekhusyukan yang sangat tinggi. Karena sholat yang dimulai dengan takbiratul ihram, yaitu mengharamkan segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan Allah, maka seolah-olah karena saking khusyuknya kita dikatakan mati dalam hidup saat sholat. Ini menurut kaum Sufi. Arti penting dan kedudukan sholat. Sholat merupakan ibadah khusus mahdoh yang pertama kali diwajibkan oleh Allah, yang perintahnya langsung diterima oleh Rasulullah pada malam Isra Mi'raj. Ya, ini ayatnya. Subhanalladzi asroha bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya, sesungguhnya dalam Sirah Nabawiyah proses perintah sholat dimulai dari Nabi Adam, tapi tentu dengan tata cara yang berubah. Pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah sholat. Sholatu imaduddin. Dan puncaknya adalah al-jihad. Kemudian ada juga dalam Al-Baqarah 238-239. Hafidhu ala sholati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin.
peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusto. Sholat wusto itu sholat, beberapa musafir mengatakan sholat asar, ya. Karena sholat asar memiliki kecenderungan waktu itu malas dikerjakan oleh orang yang sedang sibuk-sibuknya. Berdirilah untuk Allah dalam sholat dengan khusyuk. Wa in khiftum farijalan aw rukbanan fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Jika kamu dalam keadaan takut, maka sholatlah sambil berjalan dan berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Tadi ya terkait pertanyaan siapa yang boleh meninggalkan sholat. Pada prinsipnya tidak ada satupun yang boleh meninggalkan sholat bagi seorang muslim, karena itu arkanul Islam. Namun ada beberapa rukhsah, misalnya tadi yang pertama karena terhalang baik karena belum balik, tidak akil, tidak berakal, atau karena sedang haid dan lain sebagainya. Atau karena rukhsah, ada keringanan. Misalnya musafir boleh dijamak qashar, tapi tetap tidak boleh meninggalkan. Bahkan sampai akhir hidup, walaupun harus dengan isyarat, harus dilakukan sholat tersebut. Awalu ma yuhasib al-abdu fi yaumil qiyamah as-sholat. Yang pertama kali dihisab amalan bagi seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Ya. Idza sholaha sholahat sairu awamilihi wa idza fasadat fasada sairu awamilihi. Di sini dikatakan jika sholatmu baik, benar, maka seluruh amalmu insya Allah juga baik dan benar. Begitu juga jika sholatmu rusak, maka seluruh sholatmu juga akan rusak. Artinya tentu sholat yang dengan kuantitas yang baik dan juga dengan kualitas yang baik sampai pada tingkat kekhusyukannya. Dalam Quran surah Ibrahim ayat 40, Allah berfirman, Rabbij'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhan kami, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doa. Karena sholat adalah ibadah, dan tujuan ibadah adalah at-taqarrub ilallah, agar kita dekat dengan Allah. Ketika kita dekat dengan Allah, maka tentunya segala sesuatunya akan mendapatkan bimbingan dari Allah. Dekat dengan bupati, gubernur, presiden saja enak, apalagi dekat dengan Allah yang maha benar dan maha kuasa. Kemudian, mengapa Allah SWT mewajibkan sholat? Prinsip dasarnya, semua wajib mengerjakan sholat bagi seorang muslim, karena itu arkanul Islam, kecuali mereka yang terhalang, seperti tadi, atau yang dalam keadaan tertentu. Setiap apapun yang diperintahkan dan dilarang olehnya benar-benar menunjukkan kasih sayang dan cintanya kepada makhluk di bumi. Ya, kalau kita ingin mendalami, ya, seperti yang disampaikan oleh penerima Nobel ini, pemenang Nobel dalam bidang kedokteran, Dr. Alexis Carrel. Beliau menulis sebuah penelitian, memaparkan sebuah penelitian bahwa sholat memunculkan aktivitas pada perangkat tubuh dan anggota tubuh, bahkan sebagai sumber aktivitas terbesar yang dikenal sampai saat ini. Sebagai seorang dokter, beliau melihat banyak pasien yang gagal dalam pengobatan dan dokter tidak mampu mengobatinya, lalu ketika pasien membiasakan sholat, justru penyakit mereka hilang. Ini langit ya, manajemen langit. Saya benar-benar melihat efek sholat pada kondisi sakit. Saat sakit tetap harus sholat, sekalipun harus tayamum, sekalipun harus dalam keadaan duduk atau bahkan keadaan berbaring. Karena banyak pasien sembuh dan penyakit radang tulang, kanker, luka, membusuk, dan lain-lain dengan sholat. Ini riset beliau ya. Kemudian fungsi dan hikmah sholat. Sebagian tadi sudah disampaikan ya. Pertama adalah di dzikrillah. Kenapa diwajibkan sholat sehari 5 kali? Agar kita selalu ingat kepada Allah.
karena manusia mudah lupa. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni waqim sholat lidzikri. Sungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Zikrullah itu artinya mengingat Allah dengan sholat ya. Ya minimal 5 kali, itu minimalis, muslim minimalis. Ya, sebaiknya paling tidak kita biasakan rutin arba'in ya, sehari itu 40 rakaat. Dengan wajib 17 rakaat, ditambah duha, ditambah tahajud, ditambah sholat tahiyatul masjid, ditambah sholat qobliyah dan ba'diyah, itu lebih dari 40. Nah, insya Allah dengan sering kita berkomunikasi dengan Allah, apalagi dengan kualitas yang baik, tentu kedekatan Allah akan semakin terjaga ya. Kemudian Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innul qulubum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tentram, tenang dengan mengingat Allah. Artinya ketika kita mengingat Allah, hati kita tidak tentram, tidak tenang, maka sesungguhnya kita bukan orang beriman, tapi hanya orang Islam. Orang Islam yang sudah mengucapkan syahadat, tapi iman belum masuk dalam kalbu kita. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan zikrullah, hanya dengan ingat Allah, hati menjadi tentram. Kedua, membentuk pribadi muslim yang sebenarnya. Nah, di sini disinggung tentang kelemahan manusia. Innal insana khuliqa halu'an. Sungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi pikir. Idza massahu syarru jasu'an. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Wa idza massaul khair manu'an. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia pikir. Illal musallin, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Jangan sholat, baik kuantitasnya yang maksimal ya, dan juga apalagi kualitasnya ya. Alladzina hum ala sholatihim daim, yaitu mereka yang tetap mengerjakan sholatnya. Ya, tadi sudah disampaikan oleh mahasiswa yang istiqomah dalam mengerjakan sholat. Kemudian mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, bagaimana sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar? Tadi dialog yang menarik bahwa itu kembali kepada tingkat penghayatan kita saat melakukan sholat. Semakin benar, semakin khusyuk, maka itu akan melahirkan pribadi al-karimah yang dapat mencegah kita dari melakukan perbuatan keji dan mungkar, atau kezaliman, atau kebatilan, ketidakadilan. Kemudian sholat juga sebagai penolong bagi orang beriman. Wasta'inu bisabri wassalat. Dan minta tolonglah kamu dengan sabar. Sabar ketika ada ujian, lalu jangan lupa untuk sholat. Karena dalam sholat itu ada doa. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Perbaiki sholat kita, baik kuantitasnya maupun kualitasnya. Ini lagi dari Pak Profesor Dr. Nur Khalis Majid bahwa sholat yang tidak konsentrasi atau sholat yang tidak khusyuk dari segi tasawuf akan muspro atau hambar. Tadi tidak akan menghasilkan pribadi kita. Kita hanya menggugurkan kewajiban. Karena sholat tidak akan ada artinya kalau tidak terjadi kontak intim. Qorib wa taqarrub, dekat dan mendekat. Khusyuk dengan Allah. Walaupun itu tidak membatalkan sholat. Khusyuk itu bukan syarat sahnya sholat. Tapi sholat yang berkualitas hanya bisa didapatkan dengan tingkat kekhusyukan yang tinggi. Meski demikian dari segi fikih, khusyuk tidak termasuk syarat sah sholat. Sama tadi. Nah, ini beberapa ayat khusyuk dalam sholat ya.
Ya, pertama tentu niat mencari ridho Allah. Kedua, bertaharoh atau bersuci, baik wudhu atau tayamum atau mandi janabah, dan sholat sesuai dengan tuntunan Nabi. Ya. Ketiga, berpakaian yang pantas, bersih dan suci. Keempat, tunduk atau merendah diri di hadapan Allah. Kemudian usahakan sholat tepat pada waktunya. Dan dilakukan berjamaah. Dilakukan secara tumak ninah. Dan lebih lagi kalau kita memahami arti bacaan sholat yang ada dalam sholat. Ya, ini beberapa tips khusyuk sholat dari Al-Ghazali. Ada yang pertama, zuhur al-qalb, hadirkan hati ketika sholat. Yang kedua, at-tafahum, memahami semua bacaan di dalam sholat. Menurut Imam Ghazali. Kalau ingin khusyuk. Kemudian yang ketiga, at-ta'azim, merasakan kebesaran Allah seolah-olah kita berada di hadapan. Yang keempat, al-haibah, menghadirkan rasa gerun terhadap kekuasaan Allah. Kemudian yang kelima, ar-roja, mengharap rahmat Allah. Yang keenam, al-haya, berasa malu kepada Allah karena kesucian dalam mengutamakan janji kita terhadapnya. Mengatakan janji kita terhadapnya. Tadi sudah ya, makna khusyuk yaitu alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu mereka yang mengira akan bertemu Tuhan mereka. Jadi makna khusyuk yang dalam ya kita merasakan ada pertemuan dengan Allah dengan tingkat kekhusyukan atau konsentrasi yang tinggi ketika sholat. Akhlak dalam sholat, disiplin, suci, bersih, bukan hanya bersih tapi juga harus suci, konsentrasi, ada juga harus memiliki sugesti kebaikan dan lebih baik dilakukan secara berjamaah. Ya. Makna spiritual sholat, menyelami hakikat sujud, ada rahasia di balik sholat dan ada rahasia bangkit dari sujud. Menyelami hakikat sujud ya. Bangkit dari sujud mempunyai makna eskatologis yaitu yaumul bas, hari kebangkitan. Rahasia di balik sholat ya, ada hablum minallah dimulai ketika takbiratul ihram, hablum minanas dimulai ketika salam, termasuk di dalamnya hablum minal alam ya. Rahasia bangkit dari sujud. Bangkit dari sujud juga dianggap simbol dari kebangkitan kedua atau kebangkitan terakhir bagi manusia. Dari bumi tanah itulah kami menjadikan kamu dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Aku meninggalkan sholat ya, tentu tidak boleh ya kecuali mereka yang terhalang oleh syarat. Karena sholat merupakan batas antara muslim dan kafir. Oke, saya kira itu. Karena ini ada kelas lain. Apakah masih ada pertanyaan? Saya hitung mundur 3 ya. 3, 2, 1. Ya, kalau sudah tidak ada, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika banyak kekurangan, banyak kesalahan dalam penyampaian dan juga dalam slide-nya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.